Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dana Sarah dengan NPM 10 42 40 14. Saya akan menjelaskan tentang analisis laba kotor untuk memenuhi EAS mata kuliah analisa laporan keuangan. Oke teman-teman, di sini aku akan menjelaskan analisis laba kotor. Yang pertama, laba yang diperoleh perusahaan terdiri dari dua macam, yaitu ada laba kotor dan laba bersih. Laba kotor yaitu gross profit dan laba bersih yaitu net profit. Nah, apa itu laba kotor? Laba kotor yaitu laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Dan laba bersih, apa itu laba bersih? Yaitu laba yang diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak. Dan analisis laba kotor yang akan dijelaskan yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui dan memahami penyebab terjadinya perolehan laba kotor serta memutuskan tindakan apa yang harus diambil ke depan. Selanjutnya, data yang dibutuhkan untuk melakukan analisis laba kotor yaitu yang pertama, target yang telah ditetapkan, yang kedua, pencapaian hasil laba pada periode tertentu, yang ketiga, laba pada beberapa periode sebelumnya. Apa itu target yang ditetapkan? Yaitu jumlah angka atau persentase laba yang telah ditetapkan manajemen sebelumnya dan ditentukan sebelum perusahaan menjalankan aktivitasnya. Dan apa itu pencapaian hasil laba pada periode tertentu? Yaitu laba aktual yang diperoleh pada periode ini apakah sama dengan angka yang telah ditargetkan sebelumnya. Lalu yang terakhir, laba pada beberapa periode sebelumnya, yaitu perolehan laba pada beberapa periode yang lalu lebih dari satu periode ke belakang, sebaiknya lebih dari 3 tahun. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor yaitu yang pertama, berubahnya harga jual, yang kedua, berubahnya harga pokok penjualan, dan yang ketiga, berubahnya jumlah kuantitas barang yang dijual. Lalu harga pokok penjualan yaitu harga barang atau jasa sebagai bahan baku atau jasa untuk menjadi barang dengan ditambah biaya-biaya yang berkaitan dengan HPP tersebut. Lalu HPP dipengaruhi oleh yang pertama ada harga pokok rata-rata dan yang kedua jumlah barang yang dijual. Jadi HPP itu termasuk dipengaruhi oleh jumlah barang yang dijual. Dan hubungan harga pokok rata-rata dengan laba kotor yaitu harga pokok rata-rata lalu maka laba kotor dan sebaliknya. Dan hubungan jumlah penjualan dengan laba kotor yaitu jumlah penjualan naik dan jumlah penjualan juga kadang turun, dan maka laba kotor juga kadang naik dan kadang turun. Lalu perubahan yang terjadi pada laba kotor disebabkan oleh dua faktor yaitu penjualan dan HPP. Penjualan dipengaruhi oleh yang pertama harga jual dan yang kedua jumlah barang yang dijual. Jadi ada dua teman-teman, yang pertama ada harga jual, berapa sih harga yang akan dijual, dan jumlah barang yang dijual, berapa jumlah total barang yang dijual. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi HPP ada apa aja sih teman-teman? Nah, yang pertama ada harga bahan baku. Jadi semua harga bahan baku itu faktor mempengaruhi HPP juga ya teman-teman. Dan upah tenaga kerja atau gaji tenaga beberapa orang yang kerja di perusahaan. Lalu yang ketiga ada kenaikan harga secara umum. Jadi ada yang secara tiba-tiba kenaikan harga secara umum juga, itu termasuk mempengaruhi HPP. Lalu manfaat analisis laba kotor ada apa aja sih? Yang pertama, untuk mengetahui penyebab naik turunnya harga jual. Jadi tahu apa sih penyebabnya naik turun harga jual ini barang misalnya gitu. Lalu yang kedua, untuk mengetahui penyebab naik turunnya HPP juga ya, HPP tersebut juga. Jadi kita supaya tahu apa penyebabnya naik turunnya HPP. Dan yang ketiga, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan akibat naik turunnya harga jual. Sebagai bentuk tanggung jawab bagian penjualan akibat naik turunnya harga penjualan atau harga jual. Yang keempat, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian produksi akibat naik turunnya harga pokok. Jadi bentuk pertanggungjawaban bagian produksi atau yang memproduksikan akibat naik turun harga pokok itu apa? Nah,
Itu salah satu manfaat kita menganalisis laba kotor. Lalu yang kelima, sebagai salah satu alat ukur untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode. Oke, selanjutnya manfaat analisis laba kotor yang keenam yaitu sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan dengan mencermati kegagalan atau kesuksesan pencapaian laba kotor sebelumnya. Jadi yang sebelumnya juga kita analisis lagi nih teman-teman, laba kotornya ini kebijakan manajemennya bener gak mencermatinya gitu, atau kesuksesan dan kegagalan pencapaian laba kotor sebelumnya. Dan manfaat lainnya dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan rencana anggaran yaitu yang pertama ada volume penjualan tahun sebelumnya, yang kedua harga jual periode sebelumnya, ketiga kecenderungan permintaan terhadap produk yang ditawarkan dari tahun ke tahun, yang keempat kondisi persaingan baik lokal maupun internasional, jadi nggak di dalam lokal aja nih, negeri dalam negeri aja maupun luar negeri juga bisa ada faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan rencana anggaran. Yang kelima, kecenderungan inflasi secara umum, dan yang keenam, kondisi perekonomian pemerintah dan masyarakat. Lalu yang ketujuh, kecenderungan perubahan setelah masyarakat, dan yang kedelapan, budget promosi yang harus dianggarkan. Dan membuat rencana laba suatu perusahaan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu usaha sebelum suatu kegiatan dijalankan. Jadi membuat rencana dulu teman-teman, rencana laba suatu perusahaan, jadi nggak bisa tiba-tiba, jadi harus membuat rencananya apa aja sih yang harus dilakukan sama satu perusahaan sebelum kita akan menjalankan kegiatan yang bakal direncanakan atau akan dijalani. Lalu yang sebelum membuat rencana laba yaitu yang pertama menganggarkan atau menentukan terlebih dahulu target laba yang ingin dicapai. Dan yang kedua menyusun harga jual yang harus dipasang, dan yang ketiga menentukan volume penjualan melalui strategi pemasaran. Yang kemudian langkah-langkah untuk menganalisis laba kotor itu yang pertama membuat tabel perubahan, yang kedua menganalisis sebab perubahan, yang ketiga membuat laporan perubahan laba kotor. Lalu ini ada contoh analisis laba kotor yang diketahui oleh PT ABC memiliki laporan laba rugi di tahun 2006 dan 2007. Nih ada komponen tahun 2006 dan tahun 2007. Lalu penjualan bersihnya di tahun 2006 ada 100.000, di tahun 2007 ada 165.000. Harga pokok penjualan di tahun 2006 ada 75.000, tahun 2007 ada 110.000. Lalu laba kotornya berapa sih? Laba kotornya ada di 25.000, dan di tahun 2007 laba kotornya ada di 55.000. Dan jumlah yang barang akan dijual terdapat 1.000 unit di tahun 2006, dan di tahun 2007 terdapat 1.100 unit. Jadi di tahun 2007 lebih banyak ya teman-teman. Dan harga persatuannya berapa? Harga persatuannya ada di 100 perak di tahun 2006, lalu ada kenaikan di tahun 2007 di 150 perak. Dan harga pokok persatuannya yaitu 75 perak di tahun 2006 dan 100 perak di tahun 2007. Lalu buatlah analisis dari perubahan laba kotor di atas. Langkah pertamanya yaitu membuat tabel perubahan. Bagaimana cara mencari kenaikan atau penurunan? Yaitu pada tahun 2006 dikurangin oleh pada tahun 2007. Nih teman-teman, misalnya di tahun 2006 penjualan bersihnya ada 100.000, lalu dikurangi oleh tahun 2007 165.000. Jadi totalnya 65.000. Nah, itu terdapat kenaikan atau penurunannya. Dari mana sih hasilnya? Terdapat dari jumlah pengurangan tahun 2006 oleh tahun 2007. Seperti itu ya teman-teman. Lalu dikurangin, dan harga pokok penjualan juga sama dikurangi, disimpan. Nah, langkah yang ketiganya ini ada laporan perubahan laba kotor akhir tahun 2006 dan 2007. Yang pertama, kenaikan penjualan diakibatkan yaitu kenaikan harga jualnya di 55.000 dan kenaikan kuantitas penjualannya di 10.000. Kalau ini ditambah. Nah, ini ditambah ya teman-teman, hasilnya jadi 65.000. Kalau yang tadi dikurang dan ini ditambah. Ini contoh berikut budget laba kotor PT ABC untuk beberapa produksi per unit. Di
sini ada jenis produk, harga jual per unit, harga pokok per unit, dan laba kotor. Lalu ada jenis produk juga, prediksi unit terjual, laba kotor, dan laba kotor keseluruhan. Nah ini ditanyakannya buatlah budget penjualan dan harga pokok penjualan secara keseluruhan, dan buat realisasi harga jual, harga pokok penjualan, dan laba kotor per unit untuk masing-masing produk, dan buatlah laporan perubahan dalam penjualan HPP dan laba kotor. Nah yang pertama ini yang A, budget penjualan dan harga pokok penjualan secara keseluruhan, yaitu mawar total penjualannya ada di 1.200.000 dan harga pokok penjualan di 800.000 untuk mawar, dan laba kotor keseluruhannya ada 400.000. Nah ini juga sama ya teman-teman, kita kurangi kita kurangin total penjualan oleh harga penjualan, dan kita bakalan tahu laba kotor keseluruhannya berapa, jadi tinggal dikurangi saja seperti ini ya teman-teman. Perhitungan total penjualannya ada mawar yang tadi 10.000 unit, prediksi dikali 120, lalu melati 10.000 unit, prediksi dikali 140, lalu ada Kamboja, dan perhitungan harga pokok penjualan sama ya, dikali-kali. Nah ini realisasi harga jualnya ada di sini teman-teman. Lalu ini perhitungan total pada realisasi penjualan HPP keseluruhan. Sudah, dan ini laporan perubahan dalam penjualan HPP laba kotor. Nah ini juga sama ya teman-teman, kita kurangi dari hasil tadi, target realisasi penurunan kenaikan, ada penjualan, HPP, dan laba kotor. Tinggal kita kurangin saja, lalu hasilnya simpan di laba kotor, akan ketahuan hasilnya berapa. Sekian dari saya, maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.